Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam yang mulia, di waktu yang mulia, Allah berikan kesempatan kepada kita dengan satu kegiatan yang sebaik-baik kegiatan di awal tahun, lembaran baru, kesempatan baru, sisa umur yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan kita hadir di majlis yang mendekatkan diri kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Syekh ila hadratil Muhammadiyah, dengan perantara gurunya para guru untuk mendekat kepada hadrah al-Muhammadiyah al-Habibana al-Arif Billah Ali bin Muhammad al-Habsyi, yang majlis ini diturunkan oleh keturunannya sampai kepada kita untuk kita didekatkan kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada pintu terang untuk kita bisa hidup di alam dunia ini di zaman yang model seperti ini kecuali pegangan kita hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali pegangan kita para pewarisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali pegangan kita para guru-guru kita yang mengantarkan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di awal tahun seperti ini kita mulai dengan majlis yang kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, kenapa para aulia, kenapa para wali-wali, kenapa para ulama-ulama besar mereka selalu membesarkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada satu habaib atau ulama atau wali atau kiai atau masyayikh yang besar di dunia ini, biasanya mereka membuat salawat yang membuat wasilah bagi mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali sudah luar biasa, kita dengar salawat, berbagai macam salawat yang beliau karang, yang sering kita baca baik di hari-hari biasa, baik di malam Jumat, baik di maulidnya, baik di masa-masa Ramadan, baik di masa manapun. Bahkan di setiap khutbah dipakai oleh para da'i. Salawat yang sering dibaca menunjukkan bagaimana kedudukan salawat tersebut dipakai oleh para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai diceritakan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ketika beliau telah wafat, salah seorang dari muridnya melihat Imam Syafi'i, beliau terlihat dikarak, dikarak seperti diterbangi gitu, seperti disambut dengan sambutan yang meriah, sambutan yang luar biasa menuju kepada surganya Allah, diletakkan di singgasana yang mulia, di sampingnya berbagai macam kenikmatan, sehingga sang murid ini melihat, luar biasa guruku ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sampai masuk surga disambut, masuk surga disambut seperti orang disambut untuk menuju kepada tempat yang mulia. Ditanya, wahai imam, wahai guru, pasti ini karena ilmumu, pasti ini karena kemuliaanmu dengan ilmumu sehingga Allah menyambutmu ketika engkau masuk ke dalam kenikmatan surga. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, tahukah engkau apa yang menyebabkan aku mendapatkan kedudukan yang sebegini mulia? Kedudukan yang sebegini mulia yang aku dapatkan ini karena ada di dalam kitabku, aku menulis di dalam kitabku, di dalam kitab yang beliau tulis Ar-Risalah kalau tidak salah, ditulis di situ wassallallahu ala sayyidina Muhammad, kalimat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adada ma dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Tulisan ini salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat aku diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga aku akan masuk surga. Allah sambut dengan begitu sambutan yang luar biasa. Begitulah para ulama, para aulia, para masyayikh, para kiai-kiai di bumi Nusantara ini, mereka begitu mengagungkan. Dan Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi termasuk salah seorang guru yang
membawa perahu besar untuk mendekatkan umat Nabi Muhammad SAW kepada nabinya. Karena majlis seperti ini adalah majlis yang menjadi penyambung keberkahan. Karena kita banyak sekali di zaman sekarang orang berusaha mencari keberkahan yang mungkin tersisa dengan berbagai macam pemikiran dan ghazwatul fikr, peperangan di dalam pemahaman dan pemikiran. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, saudara bisa melihat bagaimana seseorang dengan mudahnya sekarang ini berubah pikiran dengan satu fitnah yang terjadi, yang darinya pecinta berubah dalam satu malam menjadi pembenci. Berapa banyak sekarang yang dulunya senang dengan majelis-majelis yang seperti ini berubah menjadi bughd, menjadi benci dengan majelis seperti ini. Berapa banyak yang dulunya mencintai sesama muslim, mencintai sesama umat Rasulullah, saling bermusuhan hanya dalam waktu yang sekejap dengan fitnah yang terjadi. Belum lagi fitnah berupa kedustaan, berupa kebohongan, dan ini memang sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW bahwa di akhir zaman ada yang disebut fitnatud dahma, fitnah yang dikatakan latama ala kulli wajhin, akan menyerang kepada semua wajah, semua orang akan itu. Sebagian ulama, apa itu fitnah yang akan terjadi? Yaitu yang menyentuh kepada semua manusia adalah fitnah yang sekarang ada di alat-alat komunikasi. Saudara bisa melihat bagaimana manusia bisa berubah wataknya, bisa berubah tabiatnya, bisa berubah sifatnya hanya dengan satu kali kejadian atau satu kali keadaan, maka mereka berpikir yang tidak baik dan syaitan masuk dari situ. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, ya ikhwan, sekarang dengan teknologi-teknologi yang terjadi, ya, manusia tidak berkata-kata, itu bisa terlihat berkata-kata. Kita dalam keadaan mulut kita diam, dengan berbagai macam teknologi yang disebut AI atau artificial intelligence, manusia bisa berubah seperti berkata-kata. Manusia tidak berbuat ini bisa dibuat berbuat seperti ini. Bahkan seorang anak bayi bisa diprediksi wajahnya kelak kalau sudah dewasa bagaimana, bertingkah seperti apa, berbuat seperti apa, melakukan seperti apa. Ini bisa direkayasa oleh manusia, dan ini ditelan bulat-bulat oleh umat saat ini. Umat menerima dari ini semua, ini benar, ini sumber kebenaran, ini sumber. Sehingga apa yang diwariskan oleh para masyayikh kita, para guru-guru kita, mereka nggak takut sudah. Lupa dengan nasihatnya guru-gurunya, lupa dengan nasihat kiai-kiainya, lupa dengan nasihat habaibnya, lupa dari nasihat para ustadz-ustadznya yang dahulu yang telah menjalani kehidupan sebelum terkontaminasi fitnah ini. Ini semua jalan ya ikhwan, jalan terus, dan jika kita tidak punya benteng, maka kita akan terfitnah jauh lebih dalam, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Maka dari itu peganganlah kita dengan majelis-majelis yang seperti ini, jangan lepas. Jangan kita jauh dengan apa yang sudah dijalankan oleh para salafun saleh, para ulama kita, para habaib kita. Alhamdulillah yang di Solo, Masya Allah, ya akhir majlis. Ini adalah majlis yang kokoh, majlis yang kuat, yang dahulu telah didirikan oleh orang-orang besar, yang hadir para awliya illah, para pembesar-pembesar, sampai Al-Imam Sayyidina Al-Jad Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ketika beliau kalau ke Solo, tidak pernah beliau meninggalkan majlis yang dibuat oleh Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Ketika tahu Al-Habib Alwi ada majlis, maka beliau akan datang untuk menghadiri majlis tersebut, karena ini majlis adalah majlis guru daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Karena ini adalah yang bisa menyelamatkan, karena ini adalah athar itu, bekas itu. Kita sekarang mungkin sulit mencari sosok yang betul-betul seperti Al-Habib Alwi atau seperti Al-Habib Ali bin Muhammad, tapi kita nggak boleh melepaskan bekas-bekas mereka. Kita dengan kita hadir, kita meletakkan hati kita di bekas mereka, sehingga kita dimasukkan kepada hadratnya Al-Habib Ali bin Muhammad. Kita dimasukkan di dalam hadratnya Al-Habib Alwi. Kita dimasukkan di dalam hadratnya Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Karena apa? Kita datang di bekas-bekas mereka. Ini tempat yang pernah diduduki, ini tempat yang pernah dijadikan majelis mereka. Sampai diceritakan Al-Imam As-Subki, ya, Imam Subki, ketika beliau datang ke kota Nawa, tempatnya Al-Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi, Imam Subki ketika datang ke sana, Imam Subki murid daripada Imam Nawawi. Ketika sampai di sana, Imam Subki masuk ke Darul Hadith, tempatnya Imam Nawawi.
masuk ke Darul Hadith. Waktu itu Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Lalu Imam Subki ketika masuk tanya, di mana tempat Imam Nawawi duduk biasa di Darul Hadith ini? Ini Imam Nawawi, seorang ulama besar ahli hadith yang dikatakan bahwa tidak ada kitab yang paling banyak dicetak di muka bumi setelah Al-Quran lebih banyak melebihi kitabnya Imam Nawawi, yaitu Riyadhus Shalihin. Datang Imam Subki, cari di mana di tempatnya Imam Nawawi. Ketika tahu, di situ tempatnya Imam Nawawi duduk, di situ tempat Imam Nawawi berpijak, di situ tempat Imam Nawawi mengajar. Ketika itu Imam Subki melihat di sini diletakkan wajah Imam Subki di tempat telapaknya Imam Nawawi. Wajahnya Imam Subki, ulama besar, diletakkan di tempat bekasnya Imam Nawawi. Seraya mengatakan wa fi daril hadithi latifu ma'na ala bustin laha asbu wa awi la'alli an amassa bi hurri wajhi makanan massahu qadaman Nawawi. Aku ke Darul Hadith, datang mengunjungi Darul Hadith, tempat Imam Nawawi. Aku mengambil keberkahan. Aku melihat tempat duduknya. Aku meletakkan wajahku di tempat pijakannya Imam Nawawi, seraya mengambil keberkahan daripada Imam Nawawi. Ulama besar mengetahui kadarnya ulama. Ulama agung mengetahui kadarnya ulama agung. Kita yang di sini, walaupun mungkin kita jahil dengan kedudukan besar para ulama yang pernah duduk di sini, kita berprasangka baik, kita letakkan diri kita, jiwa kita di majelis ini. Kita letakkan hati kita di majelis ini sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan seperti Imam Subki dari Imam Nawawi. Kita mendapatkan keberkahan seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq dari Rasulullah. Kita mendapatkan keberkahan dari Sayyidina Ali seperti mendapatkan Sayyidina Ali dari ayahnya Sayyidina Husain atau dari anaknya Sayyidina Husain. Seperti itu kita mengharapkan keberkahan dari mereka orang yang mulia. Dengan kita hadir di tempat ini, mungkin kita nggak meletakkan wajah kita, tapi hati kita letakkan di sini. Jiwa kita letakkan di sini, supaya berkah itu, sampai dikatakan oleh para masyayikh guru-guru kita, berkah itu ya, kalau turun sama kita, misalnya turunnya tidak sempurna, itu insya Allah Allah turunkan kepada zuriyah kita. Kalau orang duduk kepada orang soleh, dia prasangka baik, dia ingin mendapatkan keberkahan dari orang soleh, dari aulia, dari solehin tersebut, dianya tidak jadi soleh sempurna seperti itu, zuriyahnya, keturunannya insya Allah seperti itu. Kalau dia kesempatan untuk belajar menjadi ulama, sudah, karena saya sudah tidak memungkinkan untuk belajar, tapi aku duduk dengan majelisnya orang-orang soleh, insya Allah zuriyahnya dijadikan menjadi ulama karena dia cinta kepada para ulama. Maka beruntung, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita di awal tahun lembaran-lembaran ini hati kita ditautkan di majelis seperti ini, dan semoga hati kita terus ditautkan, hati keluarga kita ditautkan dengan majelis ini. Alhamdulillah ya akhir majelis, dan akhirnya kepada anak-anak kita akan mudah untuk bisa hadir di majelis-majelis seperti ini, dan akhirnya kita dikumpulkan bersama mereka dikumpulkan di dalam rutbah yang sama, di keadaan yang sama, dan kita dikumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita dalam keadaan nikmat bersama para awliya as-salihin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu.